Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan, salah satu peserta PPG dalam jabatan tahun 2025 di kampus UIN Salatiga. Kami berasal dari SD Islam An-Nur, Batu Suko, Sawangan, Magelang, Jawa Tengah. Insya Allah akan merupakan kegiatan pembelajaran di kelas 2 untuk pelajaran pendidikan agama Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kaifalukum? Ya, alhamdulillah biharin aidan pada semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat wal afiat. Semua sehat ya? Semua sehat. Ya, siapa yang tadi belum sarapan? Ada? Alhamdulillah sudah. Ada yang belum mandi? Ada? Oh, udah mandi semua, udah cantik-cantik sama ganteng-ganteng semuanya. Baik, anak semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Pada kesempatan hari ini, ya, insya Allah kita akan ya belajar tentang mendalami agama Islam ini, pelajaran PAI, pendidikan agama Islam. Maka pada kesempatan hari ini, ya, mudah-mudahan semuanya udah siap, ya. Maka sebelum kita mulai, yuk kita baca doa dulu, baca bismillah, kemudian doa mau belajar. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, mudah-mudahan dengan doa ini kalian diberikan ilmu yang bermanfaat. Baik, anak-anak semuanya, sebelum kita mulai, kita awali dulu, kita murojaah sebentar, ya, supaya apa? Ilmunya berkah. Kita baca surat Asy-Syams. Kan kemarin udah pernah kita apakan toh? Sudah selesai kan? Ya, sekarang kita murojaah sebentar surat Asy-Syams. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi. Terus selanjutnya, ya, nah semuanya pada kesempatan ini kita akan mempelajari kisah Nabi dan Rasul. Ya. Siapa yang tahu apa itu Nabi dan Rasul? Apakah Nabi dan Rasul itu manusia? Manusia bukan? Ya manusia atau malaikat? Manusia. Ya, apakah seperti kita? Ya, manusia yang dipilih oleh Allah, manusia pilihan yang diutus oleh Allah untuk apa? Membimbing umatnya selama di dunia dan akhirat, ya. Sekarang nanti ya, Nabi dan Rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diutus untuk membimbing manusia ke jalan yang benar, ya. Kemudian sekarang Ustadz mau cerita salah satu nabi. Tapi sebelum itu Ustadz mau kasih pertanyaan. Nanti sehingga kalian tahu nabi siapa yang kita bahas. Ya. Nabi ini dia taat dari sejak kecil dan lingkungannya itu menyembah berhala. Bahkan bapaknya itu membuat patung berhala. Ya siapa? Nabi siapa yo?
Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah. Barakallahu. Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia adalah seorang nabi, ya, seorang nabi, seorang rasul yang diutus oleh Allah, ya, yang dikenal dengan Abul Anbiya. Karena bapaknya para nabi. Karena apa? Karena anaknya Nabi Ibrahim dan keturunannya banyak yang menjadi nabi. Termasuk Nabi Muhammad itu keturunan Nabi siapa? Ibrahim juga. Ya. Nah, sekarang coba bagaimana Nabi Ibrahim? Ya, Nabi Ibrahim itu hidup di tengah kaumnya yang menyembah apa? Menyembah apa? Menyembah apa? Menyembah bergizi. Kok bergizi? Menyembah berhala. Menyembah berhala. Kemudian, ya, Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim itu ketika dia berdakwah kepada kaumnya itu sampai dia apa? Dibakar. Karena apa? Orang kepada suka dibakar. Kemudian diselamatkan oleh siapa? Diselamatkan oleh siapa? Allah, ya, diselamatkan oleh Allah, ya, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka apa? Nabi Ibrahim alaihissalam dia seorang nabi yang dia itu apa? Lahir dalam kondisi taat dan dia tidak menyembah berhala, tidak menyembah patung, ya. Ya. Kemudian anak semuanya, sekarang kita akan lanjutkan. Ustaz akan setelkan video kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti dari video ini nanti akan ada pertanyaan, ya, akan ada pertanyaan, ya, apa isi dari yaitu video tersebut. Nah, ya, kita saksikan ya kisah Nabi Ibrahim, ya, perhatikan. Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak para nabi. Apakah kalian masih ingat pada janji iblis ketika mereka diusir dari surga? Iya, mereka berjanji akan menggoda dan menyesatkan seluruh umat manusia. Dan iblis berhasil memenuhi janji tersebut. Ya, ini ya. Jadi jadi sebelum kita lahir, sebelum Nabi Adam diciptakan sudah ada iblis. Bahkan ketika Nabi Adam itu diciptakan, kemudian apa? Kemudian disuruh sujud oleh Allah untuk apa? Untuk sujud pada Nabi Adam, semua makhluk. Ternyata iblis sombong dan tidak mau apa? Bersujud pada Nabi Adam. Dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai apa? Sampai selamanya, sampai hari kiamat nanti dia akan menggoda manusia. Maka apa? Menyesatkan untuk menemani dia di neraka. Ya, maka sini apa? Sampai kaumnya Nabi Ibrahim pun termasuk yang disesatkan. Mereka menyembah berhala, ya, berhala. Tuh, kita dengarkan. Manusia terus bertambah. Mereka terbagi menjadi 3 golongan. Menyembah kepada patung-patung berhala, menyembah kepada benda langit, dan menyembah kepada para raja. Ya, ini jadi mereka apa? Di zaman itu mereka ada yang menyembah patung, ada yang menyembah matahari dan lain sebagainya, bahkan menyembah rajanya. Yo, siapa yang tahu raja siapa yang hidup pada zaman Nabi Ibrahim? Raja Namrud. Nah, barakallahu fikum. Jadi Raja Namrud, bahkan dia dituhankan oleh kaumnya. Kala itu, hiduplah seorang raja yang sangat berkuasa. Dia adalah Raja Namrud dari Babilonia. Pada suatu malam, raja bermimpi melihat kelahiran seorang bayi laki-laki, dan kelak bayi itu akan menghancurkan kerajaannya. Nah, jadi suatu saat Raja Namrud ini dia bermimpi. Pas malam tidur, mimpi. Mimpinya apa? Mimpinya itu menakutkan. Bahwasanya dia tidur, kemudian ada seorang yang anak yang nantinya itu apa? Seorang bayi yang dia akan menghancurkan kerajaannya, bahkan menggulingkan kekuasaannya. Maka apa? Ketakutan. Siapa? Ketakutan, yaitu Namrud. Kemudian dia bangun, kemudian akhirnya apa? Dia ketakutan, khawatir nanti mimpi itu benar. Maka kemudian memerintahkan apa? Memerintahkan tentara-tentaranya untuk mencari orang yang
apa? Melahirkan. Kalau dia melahirkan anak laki-laki, bunuh. Ya, seperti itu. Itu yang terjadi, ya apa? Dilakukan oleh Raja Namrud. Raja Namrud merasa bahwa mimpinya itu sebuah pertanda buruk. Ya. Maka dia pun memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir di Babilonia. Di suatu daerah, sepasang suami istri sedang ketakutan setelah mendengar berita itu. Istriku, sampai bayi kita lahir, engkau harus terus bersembunyi di tengah hutan. Tapi engkau adalah pembantu paling hebat. Raja pasti akan mengampunimu. Tidak, jika anak kita laki-laki, raja pasti akan membunuhnya. Nah, ini salah satunya. Orang tua dari Nabi Ibrahim. Ketika itu istrinya mau melahirkan, dan apa? Takutan, khawatir kalau sampai ketahuan itu nanti dibunuh anaknya. Maka apa? Kemudian siapa? Bapaknya, siapa namanya bapaknya? Azar. Ya, Azar ini dia memerintahkan istrinya untuk keluar rumah ke hutan untuk melahirkan di sana. Setelah itu, sang istri terus bersembunyi di dalam sebuah gua. Sesekali, Azar akan datang untuk menjenguknya sekaligus membawakan makanan serta keperluan lainnya. Hari kelahiran pun tiba, dan sang istri melahirkan bayi laki-laki. Mereka berdua begitu bahagia sekaligus takut. Bagaimana jika raja menemukan anak kita? Tinggallah engkau di sini lebih lama lagi. Beberapa tahun kemudian, keadaan kota sudah kembali aman. Azar pun menjemput istri dan anaknya untuk pulang kembali ke rumah. Azar begitu bahagia bisa berkumpul bersama keluarganya. Ya. Apalagi bayi laki-lakinya telah tumbuh menjadi anak yang cerdas. Nah, ini jadi setelah itu Ibrahim udah mulai besar, udah bisa jalan sendiri, maka kemudian apa? Kembali ke rumahnya. Maka disinilah mulai nanti Nabi Ibrahim akan melihat pemandangan di sekitarnya yang aneh. Pemandangan apa yuk? Siapa tahu? Pemandangan aneh apa? Ya? Ada pemandangan aneh apa? Ya? Ayo. Ada orang-orang yang nyembah patung. Aneh. Orang patung itu bisa bergerak enggak? Bisa makan sendiri enggak? Bisa minum sendiri enggak? Enggak. Ya, tapi apa? Itu mereka sembah, mereka mintai pertolongan. Maka apa? Ini pemandangan yang aneh yang dilihat oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Setelah kembali berkumpul, Nabi Ibrahim mengetahui bahwa Nah. ayahnya adalah seorang Nih, pembuat patung anak yang bapaknya adalah seorang pemahat, pembuat Tuhan, membuat suatu Tuhan, hari membuat patung. Nabi bertanya, Hah? Patung apa? Menyembah patung juga bapaknya. Telinganya besar, lebih besar dari telinga kita. sang ayah tersenyum sambil menjawab, Itu adalah madu, Tuhan para Tuhan, wahai anakku. Dan kedua telinga yang besar itu sebagai simbol dari kecerdasan yang luar biasa. Nabi Ya. Ibrahim merasa bingung. Bagaimana bisa ayahnya menciptakan Tuhan dan mengapa ada begitu banyak Tuhan? Ya, nih lebih aneh. Ini bapaknya kok membuat Tuhan? Ya, membuat Tuhan yang disembah oleh banyak orang, padahal terbuat dari batu. Aneh. Bisa nggak? Bisa nggak barang-barang, benda-benda, makhluk itu bisa jadi Tuhan? Tidak bisa, karena Tuhan itu harus bisa menciptakan. Kalau Tuhan nggak bisa menciptakan, berarti bohongan. Ya, bohongan. Pemain sekarang ada namanya ngaku sebagai Tuhan. Ya, maka apa? Seperti mereka Fir'aun, ya, Namrud, ya, kemudian apa? Nanti Dajjal, ya, bahkan nanti di akhir zaman ada Dajjal yang dia mengaku dirinya Tuhan. Tapi apa? Mereka itu nggak bisa menciptakan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, sembahlah Rabbmu, Tuhanmu yang menciptakan kamu dan yang menciptakan orang-orang sebelum kamu. Sebelumnya itu yang mereka ciptakan adalah Allah. Kalau tidak bisa menciptakan, berarti dia bukan Tuhan. Apalagi Tuhan kok diciptakan, dibuat, dipahat.
Berarti ini kan kebohongan. Nabi Ibrahim bertanya lagi, Lalu dari apa Tuhan itu diciptakan ya? Ini dari kayu pelepah kurma. Itu dari zaitun. Ya, dari kayu. Masa Tuhan dari kayu disembah-sembah, diminta-minta, dibadai. Nah, ini adalah perbuatan syirik. Nah, dilarang di dalam Islam. Karena ini sama aja telah merendahkan, menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Para Tuhan tidak memiliki nafas, maka bagaimana mereka dapat memberikan nafas? Bila mereka tidak memiliki kehidupan, bagaimana mereka memberi kehidupan? Wahai ayahku, pasti mereka bukan Tuhan. Nah, ini bagaimana mungkin? Patung-patung itu bisa nafas tidak? Tidak. Masa bisa memberi nafas pada kita, padahal dia sendiri nggak bisa bernafas. Ya, makanya Pak, ini adalah sebuah kebohongan. Maka tidak boleh dalam Islam, karena ini adalah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dan anaknya itu, Nabi Ibrahim pun dipukul dan dihukum. Sejak saat itu, Nabi Ibrahim membenci semua patung-patung berhala tersebut. Ya, jadi apa? Diusir, sampai kemudian Nabi Ibrahim diusir. Gara-gara apa? Gara-gara mengingatkan bapaknya supaya tidak menyembah patung, diusir. Ya. Suatu ketika, Nabi Ibrahim diajak oleh sang ayah ke perayaan besar. Semua orang berkumpul menjadi satu di ruang pemujaan. Seorang dukun maju dan memulai ritual suci. Ya. Wahai Tuhan kami, lindungilah dan limpahkanlah rizkimu. Teriak sang dukun yang disambut meriah oleh semua orang. Melihat semua orang begitu terlena, Nabi Ibrahim tidak menahan diri lagi. Nabi Ibrahim berteriak, Hei dukun, ia tidak akan pernah mendengarmu. Apakah kau yakin bahwa ia mendengar? seluruh orang yang ada di ruang pemujaan itu marah kepada Nabi Ibrahim. Azan segera membawa anaknya itu pulang sebelum keadaan bertambah kacau. Ya. Saya meminta agar Nabi Ibrahim merenung dan mengakui kesalahannya. Ya, ini ya. Namun, Jadi rasa penasaran secara fitrahnya orang itu pasti tidak menerima, yaitu menyembah sesembahan kepada selain Allah. dari Tuhan Ya. sendiri. Nah, Nabi Ibrahim keluar dari rumahnya menuju ke gunung. Dia berjalan sendirian di tengah gelapnya malam. Dalam setiap langkahnya, dia terus bertanya, siapakah Tuhan itu? ya. Jadi dia ketika dalam perjalanan ya, Nabi Ibrahim melihat langit yang luas. ya, Langit malam penuh dengan bintang yang berkelip dan bulan yang bersinar sangat terang. Nabi Ibrahim pun memutuskan, Inilah Tuanku. karena bintang-bintang dan semua benda langit itu jauh lebih mengagumkan daripada patung-patung buatan manusia. ya. Coba lihat matahari yang besar, bulan yang besar. Kira-kira dengan patung bagusan mana? Bagusan matahari, bulan. Sampai kemudian, apakah ini Tuhan saya? Maka kemudian ketika pas paginya ternyata bulan itu nggak kelihatan. Berarti Tuhan tidak mungkin akan tenggelam. Ya, nggak mungkin Tuhan tenggelam. Maka kemudian ketika datangnya Tidak ada manusia Apa? yang bisa menciptakan ketika siang hari lihat matahari, ya, Namun, ketika pagi maka ternyata matahari sore harinya ternyata tenggelam. Maka Tuhan tidak akan mungkin tenggelam. sadar bahwa matahari, bulan, dan semua bintang di langit bisa terbit dan tenggelam. Semuanya muncul silih berganti. Nabi Ibrahim pun bertanya-tanya, siapakah yang membuat semua itu? Lalu Nabi Ibrahim memutuskan, Saya tidak suka kepada yang tenggelam. saat itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim bahwa hanya ada satu Tuhan yang harus disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Ibrahim memantapkan hatinya untuk beriman hanya kepada Allah, dan Allah pun mengangkat Nabi Ibrahim sebagai utusannya. Ya. Tugas Nabi Ibrahim adalah mengembalikan iman kaumnya hanya kepada Allah.
Ya, jadi kemudian apa? Ketika Nabi Ibrahim kemudian mendapatkan wahyu dari Allah, dapat hidayah, maka kemudian apa? Dia yakin kepada Allah SWT. Allah adalah zat yang pantas untuk diibadahi, dan selainnya maka tidak pantas untuk diberikan peribadahan. Ya. Nabi Ibrahim mulai dakwahnya. Dia menyeru kepada kaumnya untuk berhenti menyembah patung-patung berhala, matahari, bulan, ataupun benda-benda langit lainnya. Namun, tidak ada satupun yang mau mendengar seruan Nabi Ibrahim itu. Perselisihan antara Nabi Ibrahim dan kaumnya pun terjadi. Meskipun mendapatkan banyak sekali halangan, Nabi Ibrahim tidak pernah menyerah. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim ini memancing amarah sang ayah. Suatu hari, Azar tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia pun mengusir Nabi Ibrahim dari rumah. Apakah engkau begitu benci pada Tuhanku? Jika kamu tidak mau berhenti berdakwah, aku akan merajamu. Keluarlah dari rumahku sekarang juga. Ya, ini dia diusir dari rumahnya. Jadi diusir, Nabi Ibrahim tidak boleh pulang ke rumah. Ketika mengajak pada ibadah pada Allah, ternyata apa? Ternyata bapaknya sendiri, orang tua sendiri tidak setuju. Maka apa? Diusir Nabi Ibrahim. Dan dia tetap berdakwah, mengajak pada kaumnya. Satu patung paling besar dan meletakkan sebuah kapak di lehernya. Keesokan harinya, semua orang di Babilonia gempar melihat semua patung Tuhan mereka hancur. Ya, ini kemudian apa? Melihat ketika orang itu sudah pada menyembah berhala, patung, maka kemudian Nabi Ibrahim masuk suatu tempat peribadahannya, yaitu kaumnya, kemudian apa? Patungnya dihancurkan semua, kecuali satu yang paling besar, kampaknya ditaruh di lehernya. Ya, gitu. Jadi apa? Bagaimana Nabi Ibrahim berusaha untuk menghancurkan yaitu kemusyrikan di negerinya. Dan memerintahkan untuk segera menangkap pelakunya. Temukan orang yang melakukan ini semua. Teriak raja kepada para prajurit. Kemudian raja memberikan perintah lagi. Siapkan kayu bakar dan tiang hukuman. Aku akan membakar pelaku kejahatan ini. Beberapa waktu kemudian, Nabi Ibrahim tertangkap dan dibawa ke halaman istana. Raja Namrud bertanya, Hai Ibrahim, bukankah engkau yang telah menghancurkan patung-patung ini? Nabi Ibrahim menjawab bukan. Raja Namrud tidak percaya pada jawaban tersebut dan terus mendesak agar Nabi Ibrahim mengaku. Ya, ini ya bagaimana usaha Raja Namrud untuk yaitu apa? Menghancurkan atau untuk apa? Untuk menolak dakwah Nabi Ibrahim. Sampai kemudian apa? Ketika ketahuan ada orang yang menghancurkan Tuhan-Tuhan mereka, patung-patung mereka, maka kemudian Raja Namrud perintahkan untuk supaya menangkap pelakunya. Ya, kenapa? Di kota ini kata Namrud tidak ada orang yang benci dengan kita kecuali siapa? Ibrahim. Maka dicari Ibrahim. Meskipun mereka nggak ada buktinya. Ketika ditangkap, kemudian apa? Ditanya terus, diinterogasi. Ya, siapa yang melakukan hal itu? Nah, tapi Ibrahim tetap berteguh imannya. Meskipun dia disiksa, bahkan nanti dibakar, dia tetap teguh imannya, tetap taat kepada Allah, tidak ingin meninggalkan sesembahan kepada Allah, bahkan mengajak kaumnya untuk hanya beribadah kepada Allah dan meninggalkan ibadah kepada berhala-berhala mereka. Ya. Saat itu Nabi Ibrahim menjawab, Aku rasa patung paling besar itulah yang melakukannya. Tanyakan saja padanya. Nah, ini mulai perdebatannya. Diajak berdebat sini. Coba lihat, itu tampaknya itu ada di leher yang paling besar. Jangan-jangan yang telah menghancurkan yang paling besar, yang besar marah mungkin itu, maka patungnya lain dihancurkan. Nah, bagaimana jawaban dari Namrud? Ya. Sebab meskipun ditanya berulang kali, hal ini membuktikan bahwa patung itu bukanlah Tuhan. Namun, semua ucapan Nabi Ibrahim itu justru membuat raja semakin marah. Ya, jadi sampai apa? Mengatakan nggak mungkin, ya, nggak mungkin patung besar ini akan menghancurkan karena mereka itu nggak hidup.
nggak bisa bergerak. Terus Nabi Ibrahim mengatakan, kenapa ini patung nggak bergerak, nggak bisa berjalan? Kenapa engkau sembah? Ya, kenapa engkau sembah? Padahal apa? Padahal dia patung yang tidak punya nyawa, ya, patung yang tidak bisa bergerak dan lain sebagainya. Ikat tangan dan kakinya, kemudian ikat dia ke tengah tiang hukuman. Ya. Maka kemudian akhirnya Nabi Ibrahim Kayu bakar yang diikat kemudian dibakar. Bakar kayu itu. Ya. Api mulai menyala melahap kayu-kayu itu. Semua orang bersorak gembira. Sebentar lagi, dia pasti akan berteriak memohon ampun. Teriak mereka. Namun, apa yang mereka harapkan tidak pernah terjadi. Nabi Ibrahim sama sekali tidak takut ataupun berteriak. Dia terus berdoa kepada Allah SWT, memohon perlindungannya. Allahu Akbar, Allah sungguh Maha Besar. Api yang panas berubah menjadi dingin. Ya, di sini kemudian apa? Api yang panas itu kemudian menjadi dingin. Allah berkata pada api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah dingin, wahai api, ya. Wahai api jadilah dingin untuk Nabi Ibrahim. Ya. Saat itulah Nabi Ibrahim melangkah keluar dari sisa-sisa kayu. Nah, jadi Nabi Ibrahim dia tidak terbakar. Kenapa? Dari api dibakar tapi rasanya dingin. Jadi bukan kemanasan. Ini adalah sebuah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tanpa terluka sedikit pun. Bahkan kulitnya tetap bersih bercahaya meskipun dikepung asap hitam. Peristiwa itu membuktikan bahwa Nabi Ibrahim memang istimewa dan semua yang diucapkannya adalah benar. Namun, bukti nyata itu ternyata tidak bisa membuat orang-orang sadar. Mereka terus memusuhi Nabi Ibrahim dan berusaha untuk mengusirnya. Mereka tidak ingin hidup berdampingan dengan orang yang menghancurkan dan menghina Tuhan mereka. Ya, nih, jadi di akhir itu, yaitu apa? Mereka orang-orang marah. Ternyata Ibrahim diapa-apain nggak bisa, dijajah debat, ternyata apa? Menang terus Nabi Ibrahim. Kemudian disiksa, tetap bersikeras dengan keimanannya, sampai kemudian dibakar, masih tidak apa-apa. Maka akhirnya orang-orang pada putus asa, sudah nih usir aja orang ini, nggak boleh tinggal di negeri ini, diusir aja sini, nanti merusak di kota ini. Nah, itu kata mereka. Akhirnya Nabi Ibrahim diusir dari negerinya, ya, dan kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan negeri itu bersama istri dan kemudian bersama istrinya, ya, meninggalkan yaitu negeri tersebut, ya. Itu dari kisah ini, ya. Kemudian coba dari kisah ini, ya, dari kisah tadi yang sudah kita dengarkan sama-sama, Ustadz mau nanya, apa yang kamu dapatkan, ya, apa yang kalian dapatkan dari kisah ini? Ceritanya ya tentang apa? Nabi Ibrahim, dia bagaimana? Apa yang pelajaran bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim? Ya, Nabi Ibrahim itu adalah orang yang taat kepada Allah dan dia, ya, catat boleh, yang taat kepada Allah. Kemudian yang kedua apa? Teguh pendirian. Kemudian apa lagi? Berkata yang benar. Tidak takut dengan apa? Dengan apa? Dengan kejahatan. Ya, berkata dengan benar. Ya, bahwasanya ini adalah kebenaran. Bahwasanya patung-patung ini adalah tidak layak diibadahi. Yang diibadahnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kira-kira akhlak apa yang bisa kita contoh dari Nabi Ibrahim? Ya, siapa yang tahu? Akhlak apa yang bisa kita contoh dari Nabi Ibrahim? Satu apa tadi? Taat kepada Allah. Kedua apa lagi? Berkata jujur. Kemudian apa lagi? Teguh keimanannya. Ya, itu. Kemudian Anda semuanya, ya, dari itu, ya, mudah-mudahan kita bisa meneladani dari perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. Orangnya itu dia tidak takut dengan apapun, ya. Selama dia benar maka harus
Berani. Kalau apa kita benar harus berani, jangan takut. Ya, jangan sampai kita terbawa oleh orang yang mengajak kepada perbuatan buruk, diajak apa? Meninggalkan pelajaran. Jangan mau, karena ini adalah perbuatan yang tidak baik. Ya, maka apa? Kita harus teguh pendirian kita. Selama kita benar, pasti Allah akan menolong kita. Baik, apa yang dilakukan Nabi Ibrahim setelah selamat dari api yang besar? Melanjutkan dakwahnya dengan sabar, meninggalkan ajarannya, menyerah pada kaumnya, menyembah berhala bersama kaumnya. Apa? Berikutnya, ya. Nabi Ibrahim tetap sabar dan titik kepada Allah. Bertawakal, berbohong, marah, membantah. Bertawakal, ya. Evaluasi dari pelajaran kisah Nabi Ibrahim, ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari tadi bisa bermanfaat buat kita dan bisa kita contoh dalam kehidupan sehari kita. Yaitu dengan apa? Taat kepada Allah. Dengan apa? Menjalankan sholat 5 waktu. Siapa yang tadi pagi sholat subuh di masjid yang laki-laki? Ya, 2, 3. Siapa yang di masjid juga? Masya Allah, hebat. Nah, bangunnya berarti pagi yang sholat subuh. Siapa yang perempuan yang sholat subuh tadi? Ya, sholat subuh. Ya, sholat subuh, bagus ya. Siapa yang tadi pagi sudah baca Quran? Di rumah, habis subuh? Nah, belum. Iya, Masya Allah, hebat, luar biasa ya. Jadi apa? Itu kita mencontoh Nabi Ibrahim dengan kita menjadi anak yang taat, soleh dan solihah ya, supaya kita nanti bisa masuk surga bersama-sama. Siap untuk pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.